Amerika Serikat kelimpungan mencari cara secepat mungkin untuk memulihkan stok amunisi dan perangkat pertahanannya. Persediaan senjata pasukan Paman Sam terkuras drastis, dihantam serangan balik Iran yang kian presisi. Laporan dari Wall Street Journal menyebut Washington sampai menggait pabrik mobil untuk ikut membantu memulihkan stok pertahanan negara. Presiden Donald Trump turun tangan langsung merayu para eksekutif industri otomotif agar mereka mau mendukung kepentingan militer. Di sisi seberang, Iran justru dikabarkan jauh lebih siap untuk konflik jangka panjang. Temuan intelijen Amerika Serikat menunjukkan Teheran memiliki kemampuan untuk memulihkan stok rudal dan bunker mereka hanya dalam hitungan jam. Ditambah Teheran juga mendapat bantuan teknologi signifikan dari negeri tirai bambu Cina. Lantas seberapa kritis kondisi gudang senjata Amerika Serikat saat ini? Lalu bagaimana teknologi Cina menjadi kunci ketangguhan Iran di medan tempur? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jalannya perang yang telah berlangsung selama 6 pekan antara Amerika Serikat dan Iran membuat Pentagon harus memutar otak guna meningkatkan produksi senjata secara masif. Sebab konflik di Iran ditambah perang yang juga masih berlangsung di Ukraina telah menguras persediaan amunisi Amerika Serikat pada titik yang sangat rendah. Mengutip Wall Street Journal, pemerintah Donald Trump kini berupaya melibatkan produsen mobil Amerika. Sebuah praktik yang pernah digunakan pada masa Perang Dunia Kedua sebagai gudang senjata demokrasi. Para pejabat senior pertahanan telah mengadakan pembicaraan intensif dengan para eksekutif puncak dari beberapa perusahaan raksasa. Berbagai nama besar seperti Mary Barra dari General Motors dan Jim Farley dari Ford Motor termasuk dalam daftar yang dilobi oleh Washington. Pentagon tertarik menggunakan personel dan kapasitas pabrik mereka guna meningkatkan produksi amunisi, roket, hingga teknologi anti-drone dengan cepat. Para pejabat pertahanan mengatakan produsen Amerika mungkin dibutuhkan untuk mendukung perusahaan pertahanan tradisional. Mereka juga menanyakan apakah perusahaan-perusahaan itu dapat dengan cepat beralih ke pekerjaan di bidang pertahanan. GE Aerospace serta produsen kendaraan dan mesin Oshkosh termasuk di antara perusahaan yang terlibat dalam pembicaraan dengan para pejabat pertahanan. Diskusi itu merupakan upaya terbaru dari Menteri Perang Pete Hegseth untuk menempatkan manufaktur militer pada kondisi perang. Menurut sumber itu, diskusi dimulai sebelum perang di Iran. Tekanan konflik terhadap persediaan amunisi AS semakin menunjukkan kalau militer membutuhkan lebih banyak mitra komersial untuk meningkatkan pasokan amunisi dan perangkat keras taktis dengan cepat. Para pejabat pertahanan menggambarkan penguatan produksi senjata sebagai masalah keamanan nasional. Perang dengan Iran benar-benar menekan Amerika Serikat bahwa pemulihan stok senjata harus cepat dilakukan. Ini tak lepas temuan ketangguhan persenjataan Cina yang digunakan Iran dalam konflik selama 6 minggu. Investigasi dari Financial Times mengungkap, Iran secara diam-diam telah memperoleh satelit mata-mata buatan Cina yang diberi nama TEE-01B. Satelit ini memberikan kemampuan baru yang ampuh bagi Garda Revolusi Islam atau ERGC untuk menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah dengan akurasi tinggi. Nicole Grajowski, seorang ahli Iran dari Universitas Sciences Po menilai penggunaan satelit ini sangat vital bagi Teheran. Grajewski juga memastikan satelit TE-01B digunakan untuk tujuan militer, sebab peruntukannya ditujukan bagi Angkatan Udara ERGC dan bukan program luar angkasa sipil Iran. Dengan resolusi citra mencapai 1,5 meter, Iran mampu mengidentifikasi pesawat, kendaraan, hingga perubahan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat, seperti pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Semua teknologi ini dilaporkan dibeli oleh Iran dengan harga 250 juta yuan atau sekitar 628 miliar rupiah. Fasilitas yang didapat mencakup dukungan teknis dan infrastruktur data dari perusahaan Beijing. Gedung Putih mengklaim telah mendapatkan jaminan dari Xi Jinping bahwa Cina tidak memasok senjata.
Tetapi intelijen Amerika Serikat tetap melihat adanya indikasi pengiriman sistem pertahanan udara Manpack melalui negara ketiga. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington membantah keras tudingan tersebut dengan menyebutnya sebagai tuduhan tanpa dasar. Uluran tangan Cina memang membantu, namun ketangguhan mandiri Iranlah yang paling mengejutkan Amerika Serikat. Temuan intelijen terbaru menunjukkan Iran jauh lebih siap untuk pulih dari dampak serangan udara dibandingkan dengan Amerika Serikat. Personel militer Teheran dilaporkan mampu menggali kembali bunker dan silur dalam bawah tanah yang terkena bom, plus mengembalikannya ke kondisi siap operasi hanya dalam beberapa jam saja. Kecepatan rekayasa ini didukung oleh penggunaan bulldozer untuk segera memperbaiki pintu masuk fasilitas penyimpanan yang dihantam oleh serangan. Meskipun Pentagon mengklaim telah menyerang 11.000 target, namun kenyataannya Iran masih memiliki ribuan rudal balistik jarak menengah dan pendek yang siap dikeluarkan dari persembunyian. Seorang pejabat Israel menyatakan bahwa kerusakan ditimbulkan oleh serangan gabungan Amerika-Israel ternyata bukanlah kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Dengan stok rudal yang masih aman dan bunker yang pulih dalam sekedip mata, Iran seolah memberikan pesan bahwa mesin perangnya tidak akan pernah benar-benar berhenti bernafas, meskipun terus dihujani bom dari langit. Adanya krisis amunisi yang menghantam Amerika Serikat telah membuka lebar kelemahan industri pertahanan sang adidaya. Keputusan Pentagon untuk melibatkan produsen mobil seperti GM dan Ford adalah bukti nyata bahwa gudang persenjataan Washington sudah berada di titik nadir. Di saat Amerika Serikat bergulat dengan rantai pasokan yang lamban, Iran justru membuktikan kecepatan kilatnya dalam memulihkan bunker dan silur rudal bawah tanah. Dukungan satelit mata-mata dari Cina telah memberikan mata baru bagi Teheran untuk mengincar jantung pertahanan Paman Sam dengan sangat presisi. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.